ini Tuhan, memberikan kami kembali napas kehidupan Bapa. Biarlah sukacita yang baru, semangat yang baru hadir dalam hidup kami, yang Engkau berikan dan sediakan bagi kami Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Pada saat firman-Mu ditabur, biarlah itu akan bertumbuh berbuah lebat dalam hati kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memanggil kami dari berbagai tempat yang berbeda, datang di dalam Zoom ini Bapa, untuk bersama-sama menaikkan pujian dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau mengurapi kami Tuhan. Biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh kami pahami Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Engkau kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Salam. Ya, salam Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya mengambil, karena agak dadakan tadi malam ya, jam 11 ya Ibu ya, hubungi saya. Ya, jadi saya ambil tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, jadi anak yang hilang ini menggambarkan apa? Seorang anak yang ya digambarkan nih, anak yang kurang ajar ya, menurut saya. Kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan tidak tahu terima kasih. Tetapi, dan itulah kenapa perumpamaan ini ada di dalam firman Tuhan. Di situ adalah gambaran bagaimana gambaran Bapa di sorga yang penuh kasih, seperti pujian tadi ya. Baik, kita akan baca, kita mengajak kita untuk membaca firman ini, yang terdapat di dalam Lukas 15, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ya. Ya baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Mungkin ada yang mau membaca buat kita? Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-28. Pak Andre bisa mungkin baca ayat ini buat kita? Ya, tunggu Bu, sebentar. Lukas 15 ayat 11 yang ke-28. Lukas 15 ayat 11 sampai 28 ya. Betul Pak Andre. Iya. Baik. Begini firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Lalu tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap seorang surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulialah mereka bersukaria. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia berpulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti itu semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Amin. Amin. Ya. Nah, kita sudah dengar Bapak Ibu bagaimana keadaan anak sulung ini. Itu waktu ayahnya hidup, dia mengambil bagian dan hartanya. Itu adalah gambaran anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih ya. Tetapi fokus kita selalu pada anak bungsu ini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, anak sulung pun punya kesalahan. Apa kesalahan anak sulung? Dia bekerja dan bekerja untuk apa Bapak Ibu? Untuk cari imbalan dari bapaknya hanya demi seekor anak kambing. Karena belum pernah, dia mengatakan kan, belum pernah satu ekor anak kambing pun Bapak berikan padaku untuk bersenang-senang dengan sahabat-sahabatku. Nah, jadi kita bahas dulu anak bungsu ini. Nah, Bapak Ibu, anak bungsu ini walaupun ayahnya tahu sebobrok apapun dia, sekotor apapun dia, seberdosa apapun dia telah menghambur-hamburkan uangnya demi untuk perempuan, pelacur dan segala macam, mabok, pesta pora, senang-senang. Sehingga akhirnya dia melarat, sampai ampas babi pun hampir dia makan. Pada situ dia kembali ingat dengan bapaknya. Di rumah bapakku banyak pekerja, banyak pengerjanya, tapi tidak seperti saya. Mungkin dia berpikir tidak seperti saya saat ini. Ampas babi pun saya tidak diberi kalau saya tidak bekerja. Sementara orang upahan ayahnya, makanannya melimpah ruah, itu orang upahan. Akhirnya dia ingat dengan bapaknya, bapak yang ada di rumah. Jadi dia bilang di sini, dia kembali, dia mengatakan, dia mengakui dia telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa di surga dan terhadap Bapa duniawinya. Jadi di sini artinya kalau Bapak ini tidak memiliki hati Bapak, hanya seorang Bapak lah yang bisa peduli. Jadi judul hari ini adalah hati Bapak. Kalau tidak memiliki hati Bapak, dia tidak mungkin mengampuni anaknya. Bagaimana Bapak di surga juga, Bapak duniawi saja bisa mengampuni kesalahan anak, apalagi Bapak surgawi kita. Jadi Bapak surgawi, sebobrok apapun, sekotor apapun, senajis apapun kita, seperti apapun keadaan kita, kalau kita datang dan bertobat, Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Tuhan tidak melihat lagi, tidak mengingat apa perbuatan masa lalu kita. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah hari-hari ini, adalah pertobatan kita. Seperti itu juga anak bungsu ini, dia bertobat. Sehingga ayahnya bersuka cita, dianggap waktu itu mati secara roh. Artinya mati secara roh, dia tidak menyadari akan apa yang dia alami, dia lakukan terhadap bapaknya. Jadi dia merasa dia telah berdosa besar. Tetapi dia bertobat kembali, dia ingat dengan bapaknya. Seperti itu gambaran kita. Gambaran Bapa di sorga, Bapak Ibu. Bapa di sorga itu penuh kasih dan panjang sabar. Kalau kita kembali hidup dalam pertobatan, mungkin orang-orang dunia akan menjudge kita, akan melihat kita, akan menilai kita. Oh, si Anu kok dulu begini-begini, hidupnya seperti ini. Tetapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Tuhan melihat pertobatan. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Kalau manusia menilai kesalahan kita, dibicarakan, kesana kemari, diomongin, tetapi Tuhan tidak.
Dan itu bedanya. Kalau dia tidak memiliki hati Bapa, Bapa ini memiliki hati Bapa yang luar biasa. Nah, demikian dengan anak sulung. Anak sulung. Apa yang anak sulung lakukan, Bapak Ibu? Ayatnya 25. Ayatnya 25 berbunyi demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Ketika waktu itu dia dekat rumah, dia baru pulang, dia bertanya dengan pelayan ayahnya, ada apa ini? Sepertinya rame-rame di rumah. Tetapi pelayan itu berkata, adikmu yang bungsu telah kembali. Ayahmu bersukacita untuknya. Jadi anak sulung ini marah. Tanpa dia sadari, anak sulung ini juga punya kesalahan, Bapak Ibu. Dia melakukan bekerja dan bekerja, terus bekerja. Tanpa dia ada waktu untuk bercakap-cakap dengan ayahnya, bercakap-cakap dengan adiknya. Tetapi pekerjaan ini adalah punya motivasi lain. Supaya ayahnya melihat pekerjaannya tidak ada yang salah. Minta dipuji, disanjung. Yang kedua, dia demi anak kambing, dia mau melakukan pekerjaan supaya ayahnya memberikan anak kambing untuk dia bisa berpoya-poya dengan teman-temannya, berpesta pora. Jadi di situ gambaran ini adalah kalau kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu, mencari imbalan, mencari pujian, mencari sanjungan, apakah itu seperti itu, apakah mencari supaya kita dianggap dipuji, oh dia bekerja hebat, dia melakukan semua ini tidak ada cacat celah. Jadi di situ si anak sulung, jadi bukan hanya anak bungsu punya kesalahan di sini Bapak Ibu, kita sudah tahu kesalahannya, tetapi anak sulung pun punya kesalahan. Tanpa ada waktu untuk ayahnya, tanpa ada waktu untuk adiknya. Yang kedua, dia motivasinya lain kan? Supaya ayahnya memberikan apa yang dia. Jadi ayahnya menjawab, ya ayat 29. Telah bertahun-tahun katanya, aku telah dia mengatakan kepada ayah. Tetapi jawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Itu yang dia katakan kepada ayahnya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta itu. Dia marah-marah ya dengan bapaknya. Memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak kambing tambur untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku. Ayat 31 ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi artinya Bapak Ibu, ayahnya tahu yang terbaik bagi kedua anaknya. Ayahnya juga tahu yang terbaik bagi anak sulungnya. Dan di sini dia melihat dia tidak mau masuk. Karena dia marah sekali karena melihat adiknya. Menurut dia adiknya itulah tidak pantas diterima. Karena dia tidak memiliki apa Bapak Ibu? Dia tidak memiliki hati Bapa. Kalau anak sulung ini memiliki hati Bapa, dia tahu bagaimana perasaan adiknya, bagaimana perasaan bapaknya terhadap anak bungsu ini. Artinya, karena dia sudah harusnya dia bersyukur, harusnya dia juga bersukacita. Karena anak bungsu ini kembali hidup dalam pertobatan. Dia bertobat secara sungguh-sungguh, dia mengakui semua kesalahannya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi melakukan hal-hal yang bodoh di luar sana, dia lakukan itu. Gambaran Bapa di sorga seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi sekotor apapun, sebobrok apapun, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita buat, baik itu masa lalu, baik itu saat-saat tanpa kita, karena waktu itu kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, kita perbuat. Sehingga di situ kalau kita kembali mengakui dan datang dalam pertobatan, Bapa di sorga tidak pernah menolak kita. Gambaran Bapa sorgawi seperti ini. Bapa duniawi, walaupun anaknya itu bau kotor ya, bau entah itu bau kotoran hewan dan segala macam, dia peluk, dia cium. Apalagi Bapa di sorga, dia bersukacita, bahkan malaikat Tuhan pun bersukacita dan bersorak-sorai jikalau ada seorang yang bertobat kembali mengingat bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan seperti itu, ini gambaran bagaimana kehidupan daripada manusia di dunia ya Bapak Ibu. Ada yang melakukan kesalahan besar, kesalahan kecil, semuanya. Ya kalau kita kembali mengingat perbuatan kita, mengingat Tuhan,
Pencipta kita, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Walaupun dunia menolak kita, tetapi Bapa di surga tidak pernah menolak kita. Kalau kita hidup dalam pertobatan. Yang kedua, anak sulung ini tidak memiliki hati Bapa. Kalau dia memiliki hati Bapa, dia bersuka cita, dia tahu bagaimana adiknya itu bertobat. Bagaimana dia tahu keadaan adiknya ini sebenarnya. Jadi kalau dia bertobat adalah sungguh-sungguh bertobat berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan yang salah, dari jalan-jalan yang jahat. Bagaimana dia menyakiti hati Bapaknya, bagaimana dia juga menyakiti hati Bapa di sorga. Tetapi dia menyadari akan semua yang dia lakukan. Setelah semuanya habis, tapi tidak apa-apa. Disitulah letak di mana bagaimana keadaan kita, keadaan pada saat kita jatuh dalam dosa. Entah kita sebagai seorang pemabuk, peminum, atau seorang pencuri, seorang perampok, seperti apapun keadaan kita. Tetapi contohnya, waktu Yesus masih tergantung di atas kayu salib, orang pertama yang diselamatkan adalah penjahat yang di sebelahnya. Yang satunya menghujat kan, yang satunya bilang, Yesus, jika engkau ada dalam ingatlah akan aku. Artinya dia bertobat. Sehingga Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Walaupun itu cuma taman sorga ya, Firdaus, tapi dia ada di sorga. Artinya dia bertobat tanpa dia mengakui, aku sudah melakukan kesalahan ini dan itu segala macam, Yesus. Tetapi Yesus tahu isi hati. Yesus tahu dia bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Dia mengatakan, ingatlah akan aku. Artinya dia tahu bahwa Bapa tidak mungkin tidak mengampuni dia. Di situ dia sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam. Seperti itu juga anak bungsu ini, dia sungguh-sungguh bertobat, dia berpaling dari kesalahannya. Kalau tidak ada masalah, dia tidak mungkin bertobat. Disitulah dia dihajar dengan kelaparan, dihajar dengan bangkrut, dihajar dengan keadaan yang sangat-sangat di bawah sama sekali. Bahkan makanan ampas babi pun mau dia makan, tetapi yang memiliki babi itu mengatakan, sebelum engkau kerja, ampas babi pun tidak akan aku berikan kepadamu. Dia merasakan bagaimana kotornya, bagaimana berdosanya, bagaimana terpuruknya dia. Tetapi pada saat itu dia ingat dengan Bapaknya. Kan dia Bapa di sorga pun melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi inilah renungan firman pagi hari ini yang bisa saya bagi buat kita. Dan di sini adalah memiliki hati Bapa itu luar biasa. Hati Bapa itu adalah memiliki kasih yang luas. Hati Bapa itu mau mengampuni, dia mengerti dia keadaan anak-anaknya. Jadi hati Bapa di sorga sama seperti itu juga yang gambaran daripada perumpamaan anak yang hilang ini. Ya Bapak Ibu, ini renungan yang bisa saya bagi buat kita semua. Biar kiranya renungan ini yang singkat ini boleh memberkati, boleh jadi membuat memotivasi kita bahwa apapun Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, tetapi Tuhan mau lihat pertobatan kita. Kalau manusia boleh melihat kesalahan kekurangan kita untuk dibicarakan dan segala macam, tetapi kalau kita datang pada Tuhan tentu tidak akan dikecewakan. Baik Bapak Ibu, saya akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu di pagi hari ini. Bagaimana gambaran anak yang sulung dan yang bungsu ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jikalau ini Engkau dapat di dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami apabila kami kembali kepada Engkau. Tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa selalu merangkul kami dengan kasih. Dan siapapun kami yang ada di ruang Zoom pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan di pagi hari ini Tuhan, bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel di padang gurun setiap pagi, dan Engkau memberikan roti mana kepada mereka. Engkau juga lakukan hal yang sama kepada kami Tuhan. Bagi kami yang mengalami kekurangan sandang pangan dan makanan sehari-hari, Engkau punya cara juga memperlengkapi, menyediakan segala berkat itu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami boleh menghasilkan buah selama kami hidup di muka bumi. Tetapi Tuhan Yesus pagi hari ini, biarlah firman ini Tuhan boleh termaterai di hati kami dan bertumbuh berbuah. Sehingga kami selalu ingat akan Engkau, selalu teringat akan surga, teringat akan pertobatan Bapa. Mari Roh Kudus, setiap siapapun yang sakit yang ada di antara kami di tempat di Zoom ini Bapa,
Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah memulihkan Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Amin.